Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda di akhir pekan ini? Dan pemirsa, akhir pekan di hari ini Sabtu, pemirsa, bertepatan juga dengan 1 Januari 2022. Hari ini pemirsa, kita menginjakan kaki di tahun baru 2022. Dan untuk Anda ini pemirsa yang saat ini karena tadi malam ini pemirsa baru saja merayakan pergantian tahun bersama dengan orang-orang terdekat Anda, dengan keluarga besar Anda sambil makan-makan, kemudian juga merenung apa yang sudah dilakukan dan apa yang nanti akan menjadi resolusi di tahun 2022. Dan untuk Anda pula saat ini yang tengah menyaksikan Selamat Pagi Cirebon, ya, di akhir pekan ini pemirsa, Anda tetap bisa untuk terus mengakses informasi-informasi di Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com di edisi akhir pekan ini pemirsa. Berita-berita apa saja yang disajikan ini pemirsa di koran Radar Cirebon dan koran Rakyat Cirebon di edisi akhir pekan ini Anda bisa juga membaca selengkapnya, baik informasi-informasi di koran juara, koran Radar Cirebon dan koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Rakyat Cirebon di Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com pemirsa. Dan di edisi akhir pekan kali ini yang tadi saya sebutkan bertepatan dengan tahun baru, di tahun 2022 ini pemirsa, topik yang nanti kita akan diskusikan berkaitan dengan menyimpan kenangan di tahun 2021 dan memompa harapan di tahun 2022. Di pagi hari ini nanti akan saya hadirkan sejumlah narasumber, ada dari aktivis, kemudian juga pokoknya keduanya ya, yang di pagi hari ini di 1 Januari 2022 ini adalah aktivis-aktivis dari aktivis yang digeluti berbeda pemirsa. Siapa dia? Nanti akan saya kenalkan, dan Anda juga bisa membaca selengkapnya informasi-informasi baik dari sekeliling Anda pemirsa, Ciayu, Majakuning, Jawa Barat, nasional bahkan internasional, hanya di Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com. Ikuti terus perkembangan informasi-informasi update ini pemirsa hanya di Radar Cirebon Online. Dan pemirsa, saya kenalkan dulu di sebelah saya ini ada aktivis buruh yang selalu memperjuangkan upah atau kesejahteraan para buruh pemirsa. Di sebelah saya ada Ketua Serikat Pekerja Nasional ya, atau SPN Kabupaten dan Kota Cirebon, ada Kang Acep Sobarudin. Selamat pagi Kang Acep. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Kang Acep? Alhamdulillah sehat. Oke, ini tahun baru kemana nih tadi malam nih? Di rumah saja? Dengan keluarga. Oh, dengan keluarga. Oke, terima kasih nih Kang Acep sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Kemudian di sebelah Kang Acep pemirsa ada Ketua Generasi Muda FKPPI Kota Cirebon, ada Kang Dani Jailani. Selamat pagi Kang Dani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Kang Dani? Alhamdulillah sehat. Oke, tadi malam kemana juga nih tahun baruan Kang? Di keluarga aja kumpul. Oh, di keluarga aja Iya, kumpul. siap. Oke, terima kasih nih Kang Dani, Kang Acep sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon edisi akhir pekan. Dan saya ke Kang Acep dulu nih, sebagai aktivis yang selalu sering juga turun ke jalan ya. Betul, dengan teman-teman buruh yang lain. Ini catatan dari Kang Acep di tahun 2021 yang baru saja kita tinggalkan ya. Sekarang kita sudah menginjak di tahun 2022. Catatan dari Kang Acep mengenai upah dan seterusnya. Silakan Kang Acep. Oke, terima kasih Bung Afif. Selamat pagi para pemirsa. Perihal tentang buruh dalam hal ini, kita kilas balik di tahun 2021 bahwa banyak sekali problem-problema yang saat ini dalam hal ini adalah tentang upah. Yang kemarin baru di bulan Desember awal ya? Desember awal, bahkan dari bulan November kita kami dari aktivis buruh selalu turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi bahwa kesejahteraan buruh di Kabupaten Cirebon dalam hal ini ya, untuk menjadi layak upahnya. Dan kemarin sudah ketahui
bahwa gubernur sendiri sudah menetapkan UMP dan UMK yang mungkin untuk di Kabupaten Cirebon sendiri masih belum layak. Itu PR kami. Berapa di Kabupaten Cirebon, Kang? 10.426. Kenaikannya? Ya. Hanya 10.000. Hanya 10.000. Hanya 10.000. Nah, PR kami dengan di yang kemarin bahwa dengan putusan MK bahwa Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Undang-Undang 11 hal Omnibus Law Cipta Kerja, bahwa di situ sudah dijelaskan bahwa secara tidak langsung bahwa semua yang kesepakatan ataupun kebijakan pemerintah dalam hal ini strategis nasional itu ditunda dulu, tidak boleh dilakukan dulu. Nah, di situ PR kami, dan kita juga tetap dari SPN di tahun 2021 dengan beberapa kemarin kita udah lakukan aksi untuk menyampaikan, dan kemarin pun terakhir di tanggal 28 Desember kita melakukan aksi juga untuk meminta kepada Pak Gubernur untuk merubah SK dan UMP dan UMK. Tetapi Gubernur sendiri enggan untuk merubah. Dan merevisi ya? Ya, merubah untuk merevisi UMP dan UMK di tahun 2022. Oke, itu catatan di akhir tahun ya? Iya. 2021 yang lalu. Oke, Iya. tahan dulu ya. Kang Acep Sobarudin, saya ke Kang Dani sebagai Ketua Generasi Muda FKPPI Kota Cirebon. Kang Dani, ini catatan Anda ya, terutama di Kota Cirebon ya, berkaitan dengan persoalan-persoalan yang Anda aktif di dalamnya, termasuk mengenai sampah dan yang lain. Nah, kemudian juga persoalan-persoalan tentang sosial, politik. Catatan Anda, silakan Kang Dani. Ya, terima Tahun kasih. 2021 yang lalu nih ya, yang baru beberapa jam kita lalui gitu. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat tahun baru 2022. Kita songsong dengan semangat dan optimis. 2021, kalau kita bicara Kota Cirebon, bahwa pada prinsipnya kita adalah multikultur dan dinamisnya masyarakat. Dengan adanya pandemi itu otomatis ya berpengaruh sangat kepada sosial, budaya, dan politik. Nah, namun di Kota Cirebon sendiri 2021 penuh dengan dinamika, ya, terutama persoalan-persoalan dikaitkan dengan pandemi, dipersoalkan dengan masyarakat, sosial, bahkan pendidikan. Nah, ini sangat multi sekali. Artinya disinilah peran ya pemerintah dan stakeholder yang lain, termasuk komponen masyarakat. Setidaknya ada upaya untuk saling bahu-membahu. Nah, ini yang prinsipnya adalah kita di saat satu nasib, satu perjuangan adalah prinsipnya adalah kolaborasi ini yang kita kuatkan di Kota Cirebon. Yang itu yang saya dapatkan di Kota Cirebon, dan alhamdulillah terlepas dari kekurangan dan kelebihan, tentunya ini yang perlu kita terus upayakan supaya kolaboratif ini yang harus kita kuatkan untuk menghadapi situasi, terutama di saat-saat akan melalui fase-fase berikutnya. Karena fase-fase 2001 ini sangat dinamis sekali di Kota Cirebon. Gejolak politik, sosial, budaya ini sangat menarik, bahkan sampai dengan berpengaruh kepada situs-situs yang kaitannya dengan adanya dualisme, tigalisme, kesultanan. Ya, ini juga mempengaruhi pada dinamika masyarakat, ya, di keraton. Nah, ini yang perlu kita kolaboratif, itulah itu yang kita, catatan dari Kang Dani, dan juga di samping aktif juga ya di forum budaya Kang Dani. Betul, ya, lingkungan juga hidup, tentang lingkungan hidup juga ya. Oke, itu catatan dari Kang Dani. Saya masih ke Kang Dani. Kang Dani, kalau di kepemudaan seperti apa Kang Dani? Ya, kepemudaan sendiri ada dinamika ya. Ada dinamika juga dari pusat sampai ke daerah. Terkait dengan kalau kepemudaan kita bicaranya KNPI. Terjadi pun dualisme kepemimpinan dan lain sebagainya, ini juga pengaruh kepada di daerah. Namun apapun yang terjadi, demokrasi tetap kita kedepankan ya. Mudah-mudahan 2022 dari pusat sampai daerah tidak ada dualisme. Jadi kearifan daripada kebijakan pemerintah ini yang harus kita kuatkan. Artinya jangan sampai kepemudaan sendiri ada wadahnya, ini jangan sampai dipecah belah. Otomatis ke bawahnya bahwa kita sebagai generasi muda tentunya mempunyai prinsip ya, bahwa idealismenya, bahkan persatuan dan kesatuan jangan dipecah hanya kepentingan.
Karena tahun politik ini akan bergulir ini. Oh, tahun 2022 Wah, nih. sangat, Oh, ini sudah mulai tahun politik atau memang ini masih pemanasan Kang Dani? soal Untuk pemanasan menuju 2024. Iya, Oke, ini oke. sudah mulai karena kepentingan mulai. inilah jangan sampai merusak apa yang diajarkan oleh para pendiri bangsa bahwa multikultur kemajemukan ini justru memperkuat, harusnya jangan memecah belah ini yang Baik. Ini tahun 2022 ya. Ya. Partai-partai juga sudah mulai persiapan Betul, tentunya ya. Baik. Oke, tahan dulu Kang Dani dan juga Kang Acep nanti berkaitan dengan itu kan catatan Kang Acep di Tahun November ya, dan di Desember Desember ya, pokoknya di akhir tahun 2021. Nah, ini sebelumnya ini ada catatan nggak ini tentang masalah upah, tuntutan untuk kesejahteraan, layak dan seterusnya sebelum November dan juga Desember? Ada tidak? Tapi tahan dulu nih, Kang Acep dan pemirsa, selamat pagi. Cirebon edisi akhir pekan akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon edisi akhir pekan pemirsa. Dan akhir pekan kali ini juga bertepatan dengan tahun baru 2022. Dan saya masih bersama Kang Acep Sobarudin, Ketua Serikat Pekerja Nasional ya, Kabupaten dan Kota Cirebon, dan juga bersama Kang Dani Jelani, Ketua Generasi Muda FKPPI Kota Cirebon. Dan topik yang sedang kita diskusikan di pagi hari ini yaitu tentang menyimpan kenangan di tahun 2021 dan memompa harapan di tahun 2022. Saya kembali ke Kang Acep, tadi pertanyaan saya terputus jeda iklan. Ini catatan sebelum November Desember apa gitu Kang Acep? Ya, untuk di tahun 2022 ya. Untuk 2022 kita berharap para pengusaha dalam hal ini itu dengan adanya SK Gubernur tentang UMK itu tetap dijalankan. Jangan sampai hanya sekedar naskah ataupun hanya sekedar tulisan, tetapi tidak dijalankan. Nah, di sini peran dari pengawas dan dari pihak Pemda dalam hal ini ada Disnaker. Itu tetap harus mengawal. Jangan sampai ada beberapa perusahaan yang membayarkan upah di bawah UMK. Ada kan? Masih banyak di Kabupaten Cirebon. Kalau di kita Kabupaten mau Cirebon. kita cross check kembali itu masih banyak. Nah, kita berharap jangan hanya sekedar tulisan saja, wah sudah di-SK-kan, tetapi tidak diterapkan. Nah, ini peran penting dari pengawasan tenaga kerjaan ya, dalam hal ini UPTD dan juga dinas. Dalam ini, yuk kita bersama-sama memantau dan memonitoring pelaksanaan tentang UMK di Kabupaten Cirebon sendiri. Intinya seperti itu. Dan saya juga berharap kepada kawan-kawan pekerja dalam hal ini serikat pekerja untuk di tahun 2022 untuk meningkatkan kesejahteraan buruhnya itu coba lakukan berunding dengan para pengusahanya untuk menyusun struktur skala upah untuk skala upah agar untuk upah yang di atas 1 tahun upah yang 1 tahun ke atas itu maksudnya masa kerja ya, satu masa tahun kerja ya masa kerja dengan 1 tahun ke atas itu bisa diruntingkan untuk menyusun struktur skala upah supaya untuk kesejahteraan para buruh itu bisa lebih meningkatkan daya kesejahteraannya. Itu seperti itu. Ya, kita berharap pada pemerintah dalam hal ini untuk memonitoring dan mengawasi perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Cirebon dan kota. Dalam hal ini adalah pelaksanaan upah UMK tersebut. Dan juga menyusun struktur skala upah pada kawan-kawan serikat pekerja dan pekerja untuk berunding dengan para pengusaha. Untuk meningkatkan kesejahteraan buruh dalam hal ini. Oke. Tahan dulu ya Kang Acep, kembali saya ke Kang Dani. Kang Dani, tadi Anda menyebutkan ini kan sudah partai-partai sudah pemanasan, sudah konsentrasi ke 2024 gitu ya. Dan ini ditandai dengan apa gitu Kang Dani? Ya, tadi dikaitkan 2021 kan ya. Kaitan dengan mobilisasi, ya intinya sih untuk masyarakat. Namun disinilah ada trik-trik tertentu yang saya lihat ini namanya berpartisipasi itu adalah hak warga negara, hak lembaga, partai politik. Namun di sini juga ada strategi tertentu. Namun yang kami harapkan bahwa esensi daripada bentuk sosial, bakti sosial daripada lembaga, golongan ataupun partai politik ini tetap kepada kemanusiaan. Ya, karena apa? Terlepas bahwa ini adalah satu cara untuk meraih
kepercayaan kembali di panggung berikutnya. Namun kami berharap pada semua yang ikut di dalam kegiatan bakti sosial dalam bentuk pandemi yang kemarin ini, supaya pada kemanusiaan dan bagaimana satu kesatuan yang tercerai dengan adanya pandemi PPKM dan sebagainya ini disatukan menjadi satu. Dan ternyata dan di kami di Forum Lingkungan Hidup dan Budaya, dengan adanya pandemi justru kami mengeratkan satu dengan lain dengan mempererat persaudaraan, membantu satu dengan yang lain. Nah, ini salah satu kenangan yang sangat kuat. Mudah-mudahan di 2022 ini kita berharap jangan sampai dicederai dengan kepentingan-kepentingan, ya. Itu ya. Mulai karena bagaimanapun ini adalah satu fase, ya. Kalau bicara fase ini kan era Orde Lama, Orde Baru, era reformasi. Nah, ini kan ada beberapa catatan yang kita harus kawal juga, bagaimana tetap bahwa masyarakat kesejahteraan juga termasuk adalah poin utama yang harus kita perjuangkan. Baik, kembali saya ke Kang Acep. Kang Acep, ini kan di saat masih dalam suasana pandemi seperti ini, tadi Kang Dani menyebutkan tentang PPKM dan yang lain, ya. Kemudian Anda, saya ingat betul teman-teman buruh, kalau tidak salah di akhir November atau di awal Desember ini akan ada aksi mogok nasional ketika itu mengenai kenaikan Anda baik di kota maupun di kabupatennya 10.000 ya. Hanya 10.000 ini pemirsa. Nah, bagaimana saat itu di tahun 2021 yang lalu? Wah, 2021 kemarin kita melakukan aksi mogok daerah, ya. Mogok daerah. Ya, mogok daerah. Di antaranya selama 3 hari waktu itu kita lakukan. Di hari pertama kita bergantian. Kita dari kawan-kawan terutama dalam hal ini SPN, ya. Kami dari tiap-tiap tingkat perusahaan dari PSP mengeluarkan surat pemberitahuan kepada Polres untuk melakukan aksi untuk menyampaikan pendapat. Jadi mogok daerah ini bukan berarti mogok kerja. Dan dalam hal ini sebagai bentuk protes? Ya, bentuk protes kita menyuarakan pendapat kami di muka umum itu selama 3 hari. Memang dalam pelaksanaan kita di awal di Kabupaten Cirebon, setelah itu kita ke provinsi, karena memang tujuannya adalah di daerah tetap bergerak, secara provinsi pun kita lakukan seperti itu untuk yang di kemarin. Gitu ya. Tapi itu di tahun 2021 harapannya kan Anda akan ada kenaikan tiada lain adalah untuk kesejahteraan, tapi hanya 10.000 ya. Nah, kalau dihitung-hitung itu keinginannya berapa gitu kan? Kalau kemarin sih kita rasionalisasinya gitu ya. Kebetulan kita waktu saat awal kita modar, kita melakukan mogok daerah ke Pak Bupati. Modar ya? Iya, mogok daerah. Kebetulan Pak Bupati sendiri merealisasikan untuk meningkatkan buruh dalam hal ini. Kita mengupayakan 7,2% waktu itu. Dan alhamdulillah dari Pak Bupati sendiri respon baik. Ada dikat baik dari Pak Bupati sendiri membuat surat rekomendasi dari aspirasi dari buruh untuk mengajukan kepada Bu Gubernur. Tetapi dalam hal ini Kak Gubernur sendiri nggak berani untuk menetapkan di luar dari PP36. Ini dikat baik dari Bupati, alhamdulillah saya ucapkan terima kasih. Ada dikat baik. Cuma mentoknya di Pak Gubernurnya. Di Pak Gubernur. Oke. Baik. Tapi mogok daerah bukan berarti mogok tidak kerja ya? Ya, tidak. Tidak kerja, tapi tetap bekerja. Kita pada saat kemarin itu kita melakukan perwakilan. Kita mengirimkan perwakilan dari beberapa daerah, dari beberapa PSP, kita lakukan aksi, tapi ke posisi bekerja tetap bekerja ya bagi yang lain. Seperti itu. Baik. Kang Dani, 2021 Anda tadi menyebutkan ada beberapa kegiatan-kegiatan ya, karena ini kan jelang tahun 2024, karena kita tahu tahun 2024 itu di awal ada pemilu legislatif ya, di akhir di tahun 2024 ini kan pemilihan kepala daerah serentak juga ya, pilpres juga gitu ya, luar biasa di tahun 2024. Dan kata Mas Dani tadi di tahun 2024 ini, maaf di tahun 2021 yang lalu, ini tarik menarik itu sudah ada Mas Dani? Sudah. Walaupun masih malu-malu. Masih malu-malu. Dikemas dengan untuk pandemi bantuan. Tapi tidak apa-apa, sah-sah saja itu. Yang penting untuk masyarakat. Itu yang sangat menarik ya. Mungkin nanti di 2022 lebih kelihatan lagi nih. Lebih kelihatan lagi karena sudah beberapa tahun lagi. Justru saya berharap jangan sampai hanya menjadi penggagas ya. Namun penggagas sendiri tidak ada dampak kepada masyarakat. Itu di legislatif atau tingkatan di pilwalkot di kota? Itu hampir
merata ya. Hampir merata. Ya. Intinya bagaimana suara partai ini mulai dilihat lagi oleh masyarakat. Kan sempatlah kita jujur saja bahwa banyak hal-hal yang terjadi dengan korupsinya para tokoh-tokoh partai juga kan berpengaruh. Elit itu juga salah satu politik. pengaruh. Nah, dengan ada pandemi dan akhirnya ada dana-dana bantuan sosial, ini juga sedikit banyak mengangkat. Ya, bukan pengalihan isu, namun ini faktanya bahwa ini bisa menjadi mendulang. Tapi prinsipnya masyarakat justru itu, jangan sampai masyarakat ini juga dimanfaatkan sebagai objek saja, ya. Kayak seperti buruh kan dan sebagainya, ya. Ada kepentingan tadi menyampaikan bahwa rekomendasi itu dari kepala daerah ataupun bupati, namun kan tetap keputusan ada di gubernur, ya. Tapi itu upaya yang mudah-mudahan di kota Cirebon pun untuk menghadapi persoalan pandemi yang berdampak kepada seluruh aktivitas ekonomi maupun sosial dan budaya, ini juga jangan sampai melemahkan, ya, melemahkan daripada tujuan untuk mensejahterakan masyarakat tadi itu. Itu ya, baik. Itu Termasuk guru dan yang lain ya. Lainnya. Baik. Oke, tahan dulu nih, Kang Dani dan juga Kang Acep. Dan pemirsa, selamat pagi Cirebon edisi akhir pekan akan segera kembali. Usai komersial berikut ini. Ya, selamat pagi Cirebon edisi akhir pekan masih di hadapan Anda pemirsa. Edisi akhir pekan kali ini bertepatan dengan 1 Januari di tahun 2022. Hari ini adalah hari yang pertama ya di tahun 2022 dan pemirsa, topik yang sedang kita diskusikan di pagi hari ini tentang menyimpan kenangan di tahun 2021, memompa harapan di tahun 2022. Dan masih bersama saya pemirsa di pagi hari ini ada Ketua Generasi Muda FKPPI Kota Cirebon, ada Kang Dani Jelani, dan juga ada Ketua Serikat Pekerja Nasional Kabupaten dan Kota Cirebon. Ini pemirsa ada Kang Acep Sobarudin. Kang Acep, tadi terputus sudah iklan ya tentang harapan di tahun 2022. Anda sebagai Ketua SPN ya, Kabupaten dan Kota Cirebon tentunya menaruh harapan besar ya. Ini harapan Anda selain yang tadi disebutkan, itu harapan apa lagi? Mewakili teman-teman pekerja gitu, apa gitu? Ya, dalam hal ini seperti yang saya sampaikan di awal, saya berharap pada pengawas tenaga kerjaan dalam hal ini UPT di wilayah 3 Cirebon dan juga Dinas Tenaga Kerja untuk memonitoring sejauh mana pelaksanaan penerapan upah minimum kabupaten tersebut. Karena masih banyak, tadi saya sampaikan, masih banyak perusahaan yang menganggap bahwa UMK itu adalah upah tertinggi. Jadi dari yang begitu gitu. Dari yang 0 tahun sampai berapapun tahunnya UMK. Karena mereka pengusaha beranggapan bahwa dengan kita membayarkan upah UMK saja sudah cukup, tidak melanggar, walaupun sebenarnya ada skala upah di sana. Nah, di situ kita berharap peran aktif dari pengawas dan dari dinas sendiri untuk memonitoring sejauh mana pelaksanaan UMK tersebut. Dan juga kita berharap kepada para serikat pekerja dan para pengusaha dalam hal ini, yuk kita duduk bareng bersama. Karena bagaimanapun juga serikat pekerja adalah mitra perusahaan, karena bagaimanapun juga pekerja adalah aset buat perusahaan juga. Secara langsung ada simbiosis mutualisme, saling menguntungkan di sana. Secara langsung perusahaan membutuhkan pekerja dan pekerja pun membutuhkan pada pengusaha juga. Jadi bagaimanapun kita berharap perusahaan maju dan karyawan atau pekerja di situ pun bersejahtera. Intinya seperti itu. Dan kita berharap dari serikat pekerja dan pekerja berupaya untuk berunding bersama, duduk bareng dengan para pengusaha dalam hal ini untuk menyusun struktur skala upah untuk yang di atas, yang untuk usia masa kerja ya 1 tahun ke atas. Itu mangga silahkan kawan-kawan duduk bersama. Baik. Kang Acep, ini masih dalam suasana pandemi ya. Apa kemudian di saat pandemi, di saat PPKM seperti ini, teman-teman pekerja yang dilakukan ini tetap turun ke jalan di tahun 2021 atau bagaimana gitu waktu itu? Kalau di tahun 2021 betul kita walaupun memang kondisi masih pandemi ya, pandemi, tapi bagaimanapun juga karena ini hak normatif kita, memang sebelumnya kita vakum karena
keterbatasan dengan aturan PPKM Iya, level tuh. 3 ataupun yang lain. Tetapi dengan ada sedikit kelonggaran, dan itu pun memang bagaimanapun juga kita wajib sebagai pengurus serikat pekerja untuk menyampaikan. Ya mau tidak mau, ya dengan resiko atau apa, kita menyampaikan dalam hal ini walaupun dalam kondisi pandemi, tapi kita tetap pada saat pelaksanaan menggunakan protokol kesehatan kita lakukan, baik itu menggunakan masker ataupun jaga jarak dan yang lainnya. Baik, dan perlu saya informasikan juga nih ke pemirsa ya, kami bertiga dengan Kang Dani Jelani, kemudian dengan Kang Acep Sobarudin di pagi hari ini di Selamat Pagi Cirebon edisi akhir pekan ini pemirsa tidak memakai masker. Ini kita sudah melalui vaksin, kemudian juga protokol kesehatan yang ketat ya. Oke. Dan kembali saya ke Kang Dani. Kang Dani, di tahun 2023 di tahun 2022 ini ya, ini Kang Dani menurut Anda ini peran dari generasi muda nih apa nih? Baik untuk maksudnya kontribusi untuk daerah terutama gitu, apa menurut Anda Kang Dani? Iya, dari mengacu dari 2021 tentunya juga kami dari para penggiat ataupun dari unsur pemuda ada satu evaluasi yang kita lihat bahwa segala sesuatu persoalan itu bukan persoalan tadi naskah lah, retorika lah, kita diskusi kayak begini, artinya hanya bicara-bicara di media. Perlunya adalah solusi. Persoalannya harus solusi, ada real ya. Real itu yang harus kita lakukan 2022 ini ya. 2020 ini. Karena apa? Kaitan dengan 2022 menyongsong tahun baru ini, tentunya 2021 ini kita sudah terbentuk nih Mas dengan persoalan-persoalan pandemi, akhirnya kita mengerucut pada penyatuan visi dan misi lintas agama, lintas etnis, bahkan lintas antar pemuda, Katolik, Islam dan sebagainya sudah menyatu. Nah, di 2022 ini justru harus lebih kuat lagi, ya. Di samping memang kita juga harus mewaspadai kembali, karena pemerintah pun dengan sendirinya sudah menyampaikan dengan beberapa parameter bahwa adanya terorisme, adanya radikalisme, bahkan komunisme juga harus kita waspadai tetap. Itu karena bagaimanapun dasar berdirinya negara Pancasila kita ini, termasuk dalam manajemen pengelolaan perusahaan juga berbasis Pancasila. Nah, ini yang perlu digali terus ya. Jangan sampai landasan dasar Pancasila ini terabaikan, bahkan terlupakan, tidak dipakai dalam kerangka untuk memajukan masyarakat di dalam menjunjung tinggi harkat dan martabat masyarakatnya itu sendiri. Karena itulah pegangan kita, berpancasila ini yang sangat penting. Karena dengan berpancasila otomatis nilai-nilai Pancasila ini akan diterapkan, baik itu di dalam berpolitik ya, berbudaya, bermasyarakat. Nah, ini yang perlu kita kuatkan di 2022. Itu yang perlu kita terutama peran yang signifikan dari kaum muda. Kaum muda. Kalau politisi sendiri bagaimana gitu? Menurut Anda? Ya, kalau politis jelas, otomatis dia justru, atau jangan abai terhadap kepentingan masyarakat. Betul, kenapa? Masyarakat adalah bagian daripada organ di saat dia akan mencapai titik satu kemampuan dia melakukan kewajiban dia terhadap masyarakat. Kalau bicara sosial politik jelas kaitan antara sosial dan politik. Sosial kan masyarakat. Jadi tidak pernah lepas kebutuhan para elit-elit ataupun partai politik adalah masyarakat. Begitupun sebaliknya, masyarakat pun minta apa sih yang dihasilkan oleh para politisi. Iya. Gitu. Pokoknya jangan abai. Jangan abai Betul. terhadap kepentingan masyarakat. Apalagi biasa janji-janji begitu kan untuk tahun 2024 gitu ya. Kayak kemarin 2021. Betul. Masing-masing punya kegiatan sosial itu, namun kenapa tidak 2022 ayo kita gabungkan menjadi satu. Multikultur itu, kemajemukan itu menjadi satu kesatuan di satu daerah di titik ini. Jadi tidak ada kesan bahwa ada kepentingan. Nah, ini yang perlu kita baik. Oke, kalau dari SPN sendiri nih Kang Acep ya, di tahun 2022 tentunya juga kan memiliki harapan yang tadi disebutkan gitu ya. Oke, dan mungkin ada rencana ke depan gitu di tahun 2022 Kang Acep dengan teman-teman aliansi buruh yang lain, aliansi pekerja yang lain gitu, apa gitu ke depan? Apakah tetap menuntut kesejahteraan gitu ya, atau bagaimana Kang Acep? Ya, yang pada intinya kesejahteraan itu pasti nomor satu. Kesejahteraan. Kita akan tetap perjuangkan kesejahteraan
dan juga kita akan mengawal juga tentang putusan MK juga agar Undang-Undang Omnibus Law ini, dalam hal ini Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020, kita berharap klaster tenaga kerjaan itu keluar dari Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Intinya seperti itu harapan kita ke depan dan yang akan agenda kita. Dan ini butuh sosialisasi nggak, Kang Acep, Ya, tentang putusan MK itu? Pasti itu. Karena satu sisi dari putusan MK sendiri masih ada dua versi ya, baik itu dari kami serikat pekerja dan dari pihak pemerintah. Dalam hal ini ada 7 poin yang disampaikan oleh putusan MK itu. Kita menggunakan dari serikat pekerja adalah putusan itu dari nomor 7, pemerintah melihatnya di poin 4. Jadi ada dua pandangan yang berbeda atau apa gitu? Ya, pandangan berbeda dengan putusan MK bahwa kalau secara putusan kami melihat Undang-Undang Cipta Kerja saat ini adalah konstitusional ya, tetapi dari pemerintah tetap masih berlaku. Itu seperti itu ya. Dan putusan MK ini di beberapa tempat gitu, termasuk di perusahaan-perusahaan baik di kota maupun di Kabupaten Cirebon, banyak yang tidak diindahkan. Iya, masih banyak. Masih banyak gitu ya. Oke. Dan mereka tidak tahu atau bagaimana menurut Kang Acep? Ya intinya kalau saya melihat ya, perusahaan-perusahaan ini mungkin sebagian ada yang mungkin belum tahu. Tapi ada sebagian, mungkin sebagian banyak juga tahu, tapi selama tidak ada teguran ya nggak ada masalah. Kalau nggak ada teguran, nah di sini peran pentingnya dari pengawas dan dinas sendiri untuk monitoring sejauh mana sih hak-hak normatif yang sudah dilakukan yang sudah diberikan kepada perusahaan pada pekerjanya. Baik. Nah ini tentang pengawas yang sering disebut oleh Kang Acep juga ini. Nah ini perannya di tahun 2022, harapan dari SPN sendiri atau dari teman-teman organisasi buruh yang lain seperti apa ya terhadap pengawas itu. Tapi tahan dulu, Kang Acep dan juga Kang Dani, dan pemirsa Selamat Pagi Cirebon akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Terima kasih, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon edisi akhir pekan. Dan pemirsa, di hari yang pertama ini ya, di 1 Januari 2022, saya masih bersama dengan Kang Dani Jailani, Ketua Generasi Muda FKPPI Kota Cirebon, dan dengan Kang Acep Sobarudin, Ketua Serikat Pekerja Nasional Kabupaten dan juga Kota Cirebon. Saat ini yang sedang kita obrolkan di Selamat Pagi Cirebon edisi akhir pekan, menyimpan kenangan tahun 2021 dan memompa harapan di tahun 2022. Kang Acep, harapan Anda di tahun 2022 terhadap pengawas juga, ini harus dioptimalkan atau bagaimana menurut Anda? Pengawas, Dewan Pengawas ini ya? Ya harus dioptimalkan. Karena, peran dari pengawas ini sendiri, pengawas kerjaan itu kalau kita lihat kalau secara sipil dia adalah polisinya, penegak hukumnya. Nah, di sini perlu ada penegasan secara hukum dan ada tindakan juga dari pengawas sendiri dalam hal ini pengawasan untuk memonitoring semua perusahaan. Memang dalam hal ini kami sering menyampaikan kepada pengawas itu jawaban dan selalu akan menyampaikan bahwa keterbatasan personil. Itu jadi alasan. Itu alasan lagu lama lah. Seperti itu. Tapi lagu lawas lah. Lagu lawas. Intinya seperti itu. Jadi jangan sampai dengan keterbatasan personil, tapi seenggaknya harus tetap memaksimalkan upaya apa yang sebagai kewajiban dan sebagai tugas dari pengawas sendiri itu berjalan. Dan itu pastinya akan berdampak kepada para pekerja yang ada di wilayah tersebut. Intinya pastinya dan memang harus lebih optimal di dalam pengawasan tersebut. Itu ya. Kang Dani ya, 2022 ini baru 1 hari nih. Di hari ini 1 Januari nih, Kang Dani. Tentunya kata Kang Dani tadi ini sudah mulai nih. Ya tarik menarik, kemudian juga pencitraan, juga kemudian juga yang tadinya tidak turun ke bawah ke bawah gitu ya, dan seterusnya. Dan tentunya tokoh-tokoh nasional pun ya, tokoh politik terutama nih, baik provinsi maupun pusat ini pasti akan sering turun ke bawah juga nih, Kang Dani. Ini pesan Kang Dani berkaitan dengan tahun 2022
dari dunia politik terutama untuk masyarakat apa ini? Apa jangan tertipu oleh politik gincu atau bagaimana gitu biasanya gitu? Iya, saya sangat setuju lah, jangan tertipu dengan politik gincu. Politik gincu ya. Karena sudah terlalu banyak lah dan sudah dirasakan oleh masyarakat. Mudah-mudahan ada hikmah dari 2020-2021 dengan pandemi ini, masyarakat melihat mana yang benar dan jujur, ikhlas ya dalam bentuk membantu masyarakat, itu akan terlihat sendiri, Mas. Ya, saya meyakini itu karena memang selama pandemi ini kami turun langsung ya, apa yang diminta oleh masyarakat, bahkan yang tidak diminta pun kita menghadirkan untuk mereka yang membutuhkan. Saya harapkan sangat sekali kepada para pemangku kebijakan, khususnya di Kota Cirebon, mudah-mudahan segala program-program pemerintah yang untuk menyentuh masyarakat, terutama dalam membangkitkan kembali semangat sehatnya, artinya jangan terputus dengan kepentingan-kepentingan itu, ya. Jadi jangan setengah-setengah, ya. Karena peran masyarakat, partisipasi masyarakat sangat kuat, ya. Ingin membantu satu dengan yang lain, namun saluran ini yang perlu dibuka oleh pemerintah. Terlepas anggaran ada, tapi dibilangnya bahwa ini hanyalah untuk wilayah ini betul, per wilayah skala prioritas boleh. Namun secara keseluruhan partisipasi masyarakat itu harus diangkat dan harus diakomodir karena masyarakat pun ingin berbuat. Ya, jangan sampai masyarakat membuat namun disekat-sekat dengan kepentingan. Yang tadi disampaikan bahwa sesuatu pun masyarakat tetap menjadi bagian daripada melakukan langkah-langkah konkret untuk berpolitik ya, untuk membangun satu birokrasi pun masyarakat sangat berperan untuk bisa membantu pemerintah. Baik. Kemudian partisipasi Kang Acep ya, partisipasi dari organisasi yang lain ya, termasuk di dalamnya ada SPN, kemudian teman-teman yang lain. Nah itu di tahun 2022 apa ada rencana misalnya nanti biasa nih kita pelajaran 2021 masih cuma naik 10.000 gitu. Nah tahun 2022 nanti ini tentu berharap kan lebih dari itu gitu ya. Apalagi di pabrik-pabrik ini banyak sekali membayar upah ini masih tidak sesuai dengan UMK. Ya. Itu apa harapan ke depan untuk teman-teman yang lain? Maunya bukan hanya SPN tapi juga dengan teman Federasi Serikat Pekerja Singapura Bangsa dan yang lain. Apa harapannya gitu? Ya, kita sih berharap kami dari Serikat Pekerja pernah kita juga sampaikan juga kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dalam hal ini Pak Haji Artono ya. Kita sampaikan bahwa kita berharap dari Serikat Pekerja, Apindo dan dari pihak dinas dan pihak pengawas kita mau duduk bareng. Kita menuduk bareng, kita menyampaikan. Dan hingga saat ini belum terrealisir? Belum terrealisasi. Kita ingin menyampaikan, yuk kita duduk bareng, yuk kita kaji bagaimanapun juga untuk membangun Kabupaten Cirebon sendiri. Supaya lebih harmonis, sesuai tadi disampaikan bahwa hubungan industrial Pancasila tetap berjalan. Itu. Jadi kita berharap di sana untuk di tahun 2022, bahkan juga kami dari kawan-kawan Serikat Pekerja sih berharap ada tidak hanya menunggu tapi kita sudah menyampaikannya. Yuk kita duduk bareng bersama dengan pengawas, dengan dinas dan Apindo dalam hal ini sebagai perwakilan dari pengusaha untuk bagaimana nih untuk hubungan industri Pancasila ini tetap berjalan harmonis. Karena bagaimanapun juga dua belah pihak ini tidak bisa terpisahkan antara pekerja dengan para pengusaha. Itu ya, tidak terpisahkan ya. Oke, Kang Dhani, mengenai persoalan sampah. Nah, menurut Anda di kota seperti apa juga di tahun 2021 ini? Apalagi kan ada target nanti di tahun berapa gitu Kota Cirebon harus bebas dari sampah gitu. Kang Dhani? Baik ya, di 2021 kemarin ya sudah mulai ada satu gerakan dari instansi terkait dalam ini LH ya, bekerja sama juga dengan para penggiat ya, dan alhamdulillah era sekarang kemarin itu sudah ada bentuk konkret ya. Setiap ada kegiatan, baik itu penanaman pohon, bersih-bersih sampah dan sebagainya, sudah melibatkan partisipasi masyarakat, lembaga, organisasi keberdayaan masyarakat. Ini sangat satu kemajuan. Mudah-mudahan di 2022 ini tetap menjadi agenda tetap pihak terkait untuk melibatkan tadi partisipasi masyarakat. Artinya bahwa selain masyarakat, ada pelaku seperti di pasar-pasar pun yang sementara ini belum tersentuh. Artinya mereka hidup berjualan, mencari nafkah, namun
dari sisi untuk melihara atau bertanggung jawab di tempatnya kerja itu belum. Nah, mudah-mudahan 2022 ada program konkret dari Kota Madya Cirebon, dalam ini Dinas Lingkungan Hidup dan sebagainya, bisa mengedukasi dan langsung terjun di pasar-pasar atau titik-titik tertentu untuk sama-sama dengan pelaku usaha dalam di pasar itu untuk bertanggung jawab terhadap lingkungannya masing-masing. Ini penting. Ya, sangat penting dan harus dilakukan. Karena kita sudah bersih-bersih dengan slogan, bahkan ada perdanya ditempel tetap saja. Kesadaran ini yang memang perlu kita tentukan. Makanya saya berharap 2020 ada program khususnya Dinas LH dan Lingkungan Hidup dan juga stakeholder lain, termasuk PD-PD pasarnya juga ikut dilibatkan dalam kebersihan pasar khususnya. Dan secara umum adalah di lingkungan masing-masing, baik tingkat RT, RW, kelurahan dan kecamatan. Baik. Kang Acep ya, ini kan baru 1 Januari ya, tentu masih banyak dan masih panjang di tahun 2022 ini, walaupun nanti pas nanti di tahun 2022 tidak terasa juga ini sebentar-bentar udah di penghujung lagi gitu. Nanti kan begitu ya. Kang Acep tentu memiliki harapan-harapan segudang ya, terutama mewakili teman-teman pekerja, teman-teman buruh gitu ya, dan juga serikat-serikat yang lain ya. Nah, dalam waktu dekat apa yang akan dilakukan di tahun 2022 ini, Kang Acep? Ya, intinya kalau untuk kami dari Serikat Pekerja Nasional ya, dalam hal ini kita akan melakukan pelatihan-pelatihan pelatihan kepada kawan-kawan anggota dalam hal ini untuk membangun SDM juga secara langsung, membangun SDM supaya mereka juga paham tentang tenaga kerjaan. Jangan sampai seorang serikat pekerja itu nggak tahu apa sih aturan hak dan kewajiban dari pekerja sendiri, hak dasar, hak normatif yang seharusnya diterima, itu seperti itu. Baik. Dan sayang sekali nih Kang Dani, Kang Acep, usai sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi akhir pekan kali ini. Nanti kita bisa dilanjut Kang Dani, Kang Acep lain waktu dan kesempatan, tentu dengan tema yang berbeda. Kang Dani dulu silakan di closing statement, pesannya apa nih berkaitan dengan topik yang sedang kita perbincangkan dan di tahun baru 1 Januari 2022 ini. Silakan. Baik, pada seluruh masyarakat Cirebon, saya berharap dan berpesan bahwa 2021 jadikan koreksi evaluasi kita. Ke depan 2022 kita tetap semangat dan optimis untuk membangun kota yang kita cintai. Oke, ya silakan Kang Acep. Oke, terima kasih. Untuk kawan-kawan buruh, terutama dalam ini pekerja Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kota Cirebon, kita berharap kepedulian dari pekerja. Dalam hal ini bagaimana kita bekerja bermartabat, yaitu diantaranya adalah yuk kita bersama-sama dirikan serikat pekerja. Tujuannya apa? Biar kawan-kawan paham tentang tenaga kerjaan, kawan-kawan juga secara langsung mengetahui dan memahami tentang aturan tenaga kerjaan. Yuk kita bersama-sama, yuk bangun kawan-kawan semangatnya, dirikan serikat pekerja di dalam satu perusahaan. Yuk bergabung dengan kami SPN. Seperti itu, Serikat Pekerja Nasional. Dan ucapan juga untuk tahun baru gitu, selamat untuk pemirsa. Ya, kepada pemirsa saya ucapkan selamat tahun baru, tahun 2022. Semoga di tahun ini semua warga ataupun pekerja lebih sejahtera di tahun sebelumnya. Baik. Oke, terima kasih Kang Dani, Kang Acep sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Kang Dani, Kang Acep, selamat tahun baru juga nih ya di tahun 2022. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi akhir pekan ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Afif Rifai dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.